Aku Marieta, jadi aku ini adalah orang di balik konten-konten sosial media PT Mas Mesum Indonesia. Ya, aku adalah sosial media spesialis dari PT Mas Mesum Indonesia. Jadi semua konten itu sebenarnya berpeluang untuk FYP, asalkan kalian memenuhi beberapa kriteria. Biasanya konten-konten yang FYP itu adalah konten-konten yang menghibur, terus konten-konten yang edukatif, terus konten-konten komedi, ada juga konten-konten yang ikut tren. Biasanya trennya kan macam-macam ya, ada yang tren musik, tren hashtag, tren drama, macem-macem banget. Jadi semua konten itu sebenarnya berpeluang untuk bisa FYP. Kalau kamu pengen FYP, pastikan kamu melakukan tips-tips berikut ini. Yang pertama, kamu pastinya harus bikin konten yang menarik ya. Yang kedua, kamu harus bikin konten yang sesuai dengan niche kamu. Yang ketiga, kamu harus ikut trends. Yang keempat, kamu bikin konten yang durasinya tuh nggak terlalu panjang, juga nggak terlalu pendek, dan pastikan ada hooknya. Yang kelima, kamu pastikan videomu adalah video yang high resolution atau dengan kualitas video yang bagus. Yang keenam, pastikan kamu juga ikut challenge-challenge yang sesuai dengan niche kamu. Yang ketujuh, kamu harus sering-sering dan juga aktif untuk likes dan juga cari konten-konten yang sejenis dengan konten-konten yang sesuai dengan niche kamu. Biar TikTok juga membaca bahwa kamu tuh tertarik pada konten-konten tertentu, dan akhirnya konten-kontenmu juga akan didistribusikan kepada audiens yang punya niche sama dengan niche kamu. Pastinya untuk dapat ide konten, kamu harus melakukan brainstorming. Caranya gimana? Kamu harus sering-sering lihat video yang sesuai dengan niche kamu, terus kamu lihat tuh videonya, kamu teliti kenapa sih ini video bisa rame. Yang kedua, kamu bisa cari di Google Trends, apa sih sekarang yang lagi trends. Yang ketiga, kamu juga bisa cari di Talkboard. Jadi Talkboard itu adalah aplikasi atau website yang di situ ada beberapa informasi tentang TikTok. Yang utama adalah informasi tentang musik yang lagi tren. Kualitas dan kuantitas sama-sama pentingnya ya. Mau videonya sering upload tapi kualitas videonya jelek, pasti juga bakal susah untuk didistribusikan. Pasti kan orang, kita aja kalau misalnya lihat TikTok, misal lihat kualitas videonya ngeblur, pasti langsung kita skip kan, kayak gitu tuh. Terus kuantitas juga penting, karena apa? Misalnya video kita tuh bagus banget, tapi kita nguploadnya kayak sebulan sekali atau setahun sekali, orang tuh nggak bakalan ngeh gitu loh kalau kita tuh ada di TikTok. Untuk nambah followers, kamu bisa lakukan dua hal. Yang pertama adalah kamu bisa bikin konten organik, yang kedua kamu bisa ngiklan di TikTok Ads. Dan untuk konten organik, kamu pastikan konten-konten kamu itu satu niche. Jadi misal kamu hari ini bahas kosmetik, besok ya jangan bahas tentang pupuk organik, jadinya nggak nyambung. Terus yang kedua, kamu untuk organik juga bisa pakai credit title, caption di videomu ataupun di kolom captionnya untuk ajak orang-orang untuk follow kamu. Terus untuk TikTok Ads-nya, kamu bisa di situ banyak banget fitur untuk mengiklankan videomu supaya bisa muncul terus di FYP orang-orang yang satu niche sama kamu. Cara jualan TikTok gimana? Sebenarnya cara jualan di TikTok tuh banyak banget ragam caranya. Tapi yang paling simpel, kamu bisa pakai TikTok Shop. Jadi TikTok Shop itu adalah salah satu fitur yang disediakan oleh TikTok untuk kamu jualan. Jadi TikTok Shop itu sama kayak marketplace gitu loh, kayak Shopee, kayak Tokopedia dan lain sebagainya. Terus kalau kamu jualannya nggak mau di TikTok Shop, kamu juga bisa tautkan akun penjualanmu di bio di TikTok. Setelah itu kamu bikin aja video mengenai barang-barang yang kamu jual dan arahkan mereka untuk klik link di bio kamu. Tools yang digunakan untuk analisa konten TikTok. Sebenarnya banyak banget tools yang bisa digunakan untuk analisa konten TikTok, tapi untuk sementara ini aku masih pakai TikTok Business, karena di TikTok Business itu sudah lengkap banget fiturnya. Kamu bisa lihat demografi dari audiens kamu tuh apa aja, terus kenaikan followers kamu, engagement rate kamu, terus video yang paling disukai, video yang paling memungkinkan untuk bikin konten kamu berkembang, itu udah bisa dibaca semua di TikTok Business. Jadi kamu belajar aja untuk membaca analitik dari TikTok Business.
Banyak banget yang upload tentang jadwal ramenya TikTok untuk upload video kamu. Tapi sebenarnya di TikTok tuh ada jadwal prime time, kamu harus upload jam berapa dan waktu-waktu tertentu. Karena di TikTok itu yang paling utama adalah intensitas kamu upload dan juga kualitas videonya. Jadi mau kamu upload jam 12 malam, jam 1 malam, jam 6 pagi, sebenarnya kalau itu berhasil didistribusikan kepada audiens, konten kamu bakal FYP. Dan biasanya FYP itu nggak langsung kamu upload terus langsung boom gitu, enggak biasanya. Ada juga yang delay FYP. Jadi konten kamu upload nih jam 12 siang, nanti bisa aja dia delay sampai beberapa jam baru FYP. Ada yang beberapa hari, bahkan bulanan juga ada yang sampai 3 bulan maksimal baru FYP. Jadi di TikTok tuh nggak bergantung sama jam prime time, tapi sama kualitas video dan juga intensitas kamu, dan juga sesuai needs-nya sama audiens kamu. Jadi fungsi hashtag itu adalah memudahkan kamu untuk mencari konten-konten yang sesuai dengan needs kamu ataupun konten-konten yang sedang kamu cari. Jadi nggak ada fungsi khusus untuk hashtag apa berpengaruh untuk bikin kamu FYP atau enggak, sebenarnya enggak, tapi itu memudahkan kalian untuk dilacak ataupun melacak suatu konten. Nah, biasanya hashtag ini juga salah satu tren dan juga challenge di TikTok. Biasanya orang-orang pakai hashtag untuk ikut challenge. Jadi biasanya kenapa bisa FYP? Karena kamu ikut challenge-nya dan kamu pakai hashtag-nya. Menurut aku sih TikTok sangat penting banget ya untuk zaman sekarang untuk mengembangkan bisnis kamu. Kenapa? Karena TikTok ini adalah salah satu platform yang sangat terkenal dan juga hampir di seluruh dunia dan hampir di semua lini masyarakat tuh pakai TikTok. Dan perkembangan TikTok itu di setiap kuartalnya selalu naik. Dan sekarang ini user TikTok tuh hampir di seluruh pelosok dunia tuh pakai TikTok. Selain untuk share video, fun, dan juga edukasi, TikTok juga bisa dipakai jualan. Maka dari itu TikTok tuh sekarang sangat penting untuk mengembangkan bisnis kamu. Jadi kalau kamu punya bisnis sesuatu, apapun itu bentuknya, kamu bisa promosiin bisnismu lewat TikTok. Dan itu terbukti banget, banyak banget sekarang small business yang naik gara-gara dia viral di TikTok.